cerita kita, Yesus disalib. Ayat inti Markus 14 ayat 62. Akulah dia dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat itu, Tuhan Yesus sedang berada di Taman Getsemani untuk berdoa. Kemudian orang banyak itu menangkap Yesus dan membawanya kepada para imam. Tuhan Yesus dihadapkan kepada imam-imam. Mereka mencari kesalahan Yesus, tetapi tidak ada satupun kesalahan Yesus. Mereka mulai mengatakan Yesus, tetapi ternyata tidak ada kesalahan Yesus. Akhirnya imam itu bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau Mesias?" Jawab. Kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Iya benar, akulah Mesias itu, Anak Allah yang akan duduk di tahta kanan Allah, yang datang dengan awan-awan." Kemudian marahlah imam itu. Kemudian salibkan dia. Kemudian Tuhan Yesus pun dibawa pada pagi-pagi benar untuk menghadap kepada Pilatus. Kemudian Pilatus bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Tuhan Yesus menjawab, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Setelah itu Yesus pun tidak menjawab apa-apa. Orang banyak ini menginginkan engkau disalibkan, tetapi Yesus pun tetap saja tidak menjawab apa-apa. Dan semua orang menginginkan bahwa Yesus salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Tetapi Yesus ini tidak bersalah. Dia tidak ada kesalahannya, kata Pilatus. Orang banyak itu semakin keras, salibkan dia, salibkan dia. Kemudian datanglah Barabas. Dia adalah seorang penjahat. Karena Pilatus ini banyak yang mendesak bahwa Tuhan Yesus harus disalibkan. Akhirnya Pilatus pun membebaskan Barabas dan menyuruh Yesus untuk mengangkat salibnya. Tuhan Yesus harus menanggung semua kesalahan dan dia harus mati di kayu salib. Dan Yesus harus mengangkat salibnya sendiri. Dan mereka memakaikan Yesus mahkota duri dan memakaikan jubah berwarna ungu. Tuhan Yesus sudah gak kuat lagi. Kemudian pengawal itu mendesak Simon Kirene untuk mengangkat salib Yesus. Salib ini sangat berat. Tuhan Yesus sudah tidak kuat lagi dan mereka membawa Yesus ke Bukit Golgota untuk disalibkan. Tuhan Yesus mulai disalibkan. Tangan, kaki dipaku, dan kemudian Yesus diberdirikan di atas salib. Begitu kejamnya orang-orang ini kepada Yesus, dan mereka tetap mengejek-ngejek Tuhan Yesus. Katanya engkau anak Allah. Mana? Engkau sendiri ternyata tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Katanya engkau anak Allah, tapi kenapa engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri? Orang banyak itu mengejek-ngejek Tuhan Yesus. Mereka sangat kejam kepada Yesus. Kemudian orang ini mengatakan kepada Yesus, "Yesus,
kenapa engkau tidak menyelamatkan dirimu sendiri? Kata orang yang berada di sebelah kanan Yesus. Engkau seharusnya menyelamatkan dirimu sendiri. Tetapi orang yang berada di sebelah kiri Yesus mengatakan, kalau aku memang berdosa, aku pantas dan aku layak untuk disalibkan seperti ini. Tetapi engkau tidak berdosa. Engkau adalah anak Allah. Engkau tidak layak untuk disalibkan. Kemudian jawab Yesus kepada orang ini, engkau mulai hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan tepat jam 12 tiba-tiba saat itu awan gelap menyelimuti Bukit Golgota. Dan pada jam 3 sore hari sebelum Tuhan Yesus meninggal, Tuhan Yesus bilang kepada Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kemudian Yesus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan hidupnya. Kemudian matilah Yesus, dan saat itu tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang dahsyat di Bukit Golgota. Tanahnya bergerak, batu-batu bergerak, dan di bait suci tiba-tiba tirai bait suci pun robek. Dan akhirnya Tuhan Yesus pun meninggal dunia. Dan kepala pasukan itu melihat kematian Yesus mengatakan, sesungguhnya ini memang benar-benar Mesias. Kemudian Yusuf dari Arimatea datang kepada Pilatus, bolehkah aku mengambil mayat Yesus dan menguburkannya? Dan Pilatus pun mengizinkan, dan akhirnya Yusuf dari Arimatea ini menguburkan Yesus dalam sebuah goa dan menutup pintu goa tersebut. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah bahwa begitu besar kasih Yesus kepada kita sehingga Ia rela memberikan nyawanya untuk kita. Sekarang gantinya kita harus menurut kepada Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan, karena Tuhan juga begitu mengasihi kita. Oke, sampai di sini cerita kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tolong kami supaya kami juga mengasihi Tuhan lebih dari hidup kami. Berkati kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.